Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada video kali ini. Selanjutnya yang saya hormati, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Dan yang saya hormati penonton-penonton sekalian yang menonton video saya pada kali ini. Selanjutnya, di sini saya Irfan Albert Benefit dengan NIM 1.02405 akan membahas tentang perbacakan 2, yaitu materinya tentang PPNBM masukan dan PPNBM keluaran serta pengkreditan PPNBM. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, PPNBM masukan dan PPNBM keluaran. PPNBM adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. PPNBM yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah tersebut menjadi pajak masukan bagi pembeli. Hal ini berkaitan dengan upaya menyeimbangkan beban pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan warga negara yang memiliki penghasilan rendah. PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu yang pertama adalah keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, pengendalian konsumsi barang mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang terakhir adalah pengamanan penerimaan negara. Pengertian menghasilkan barang ialah kegiatan yang pertama adalah merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga. Yang kedua adalah memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak. Yang ketiga adalah mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur untuk menghasilkan satu atau barang lain. Yang keempat adalah mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau meningkatkan pemasarannya. Yang kelima adalah membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup serta cara tertentu. Yang terakhir adalah kegiatan lain yang sama dengan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan bantuan orang atau badan usaha lain. Selanjutnya adalah menurut Undang-Undang PPN, untuk menghitung besaran PPNBM dibutuhkan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi yang pertama adalah harga jual nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang kena pajak atau BKP. Yang kedua adalah biaya penggantian nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak atau JKP atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Yang ketiga adalah nilai impor, nilai berupa uang yang diambil dari biaya masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak dan cukai impor BKP. Yang keempat adalah nilai ekspor, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Yang kelima adalah nilai lainnya, nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah objek PPNBM. Yang pertama itu adalah kriteria barang yang digolongkan sebagai barang mewah. Yang kedua bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang keempat biasanya dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan tinggi. Dan yang terakhir adalah tujuan konsumsi barang adalah untuk menunjukkan status. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu adalah kreditan PPNBM. PPNBM memiliki 4 karakteristik antara lain yang pertama adalah merupakan pungutan tambahan. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah yang notabene-nya merupakan konsumen dengan daya beli tinggi memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan, karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar prestasi pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. Yang kedua adalah hanya dikenakan satu kali. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah, yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga adalah tidak dapat dikreditkan, karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberikan beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPNBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diintai dari pembeli.
atau yang diminta dari pembeli, yaitu PKP pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar. Selanjutnya yang keempat, jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dapat diajukan permintaan restitusi. Perbedaan PPN dan PPNBM berdasarkan masing-masing karakteristiknya. Secara garis besar terdapat 3 poin perbedaan PPN dan PPNBM, yakni yang pertama adalah jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang, sementara PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Yang kedua adalah pengenaan pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar, hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara PPNBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Yang ketiga adalah pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, sementara PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM lainnya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya menampilkan contoh soal, yaitu selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut. Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan sebesar 150 juta rupiah. Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual 200 juta rupiah. Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar, yaitu adalah 11% dikali 150 juta, dapatlah hasilnya 16.500. Untuk pajak keluaran yang harus dipungut yaitu 11% dikali 200 juta, dapatlah hasilnya 22 juta. Nah, untuk PPN yang masih harus disetor ke kas negara yaitu selisihnya yaitu 22 juta dikurangi 16.500. Dapatlah hasilnya 5.500. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, dan juga saya berterima kasih kepada penonton sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya pada pagi hari ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.